Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas soal PPAS-PDDIY untuk mata pelajaran literasi numerasi atau matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang paket 1 dulu ya teman-teman. Di part 1 ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai 10. Oke, langsung saja kita akan bahas soal nomor 1. Pada soal nomor 1, yang diminta ini adalah kita menentukan regu mana yang menjadi juara pertama sampai juara keempat. Maka dari itu kita harus menentukan skor yang diperoleh dari setiap regu. Nah, oke, yang pertama dari tahap pertama ya. Tahap pertama kita tinggal mengalihkan jawaban benar dengan 100. Jadi, untuk regu A kita mendapatkan skor 400. Regu B mendapatkan skor 3 kali 100, 300. Kemudian regu C mendapatkan skor 400. Regu D mendapatkan skor 300. Nah, untuk tahap kedua juga sama, tinggal kita kalikan jawaban benar dengan 100. Maka regu A mendapatkan skor 200. Regu B mendapatkan skor 200. Regu C mendapatkan skor 400. Dan regu D mendapatkan skor 300. Nah, untuk tahap ketiga, ini ketika dia menjawab benar, dia mendapatkan skor 100, dan ketika menjawab salah, dia mendapatkan skor minus 50. Maka, untuk jawaban benar kita kalikan dengan 100 ya, berarti 2 dikali 100, 200, kemudian bawahnya regu B, 2 kali 100, 200, yang regu C dapat skor 100, dan regu D dapat skor 300. Kemudian untuk jawaban salah kita kalikan dengan minus 50, berarti 2 dikali minus 50 hasilnya adalah minus 100, regu B minus 50, kemudian regu C minus 100, dan regu D minus 50. Nah, sekarang kita tentukan jumlah skor masing-masing regu. Untuk regu A berarti 400 ditambah 200 ditambah 200 dikurangi 100. Hasilnya adalah 700. Kemudian untuk regu B 300 ditambah 200 ditambah 200 dikurangi 50. Hasilnya adalah 650. Dan untuk regu C 400 ditambah 400 ditambah 100 dikurangi 100. Hasilnya adalah 800. Dan untuk regu D 300 ditambah 300 ditambah 300 dikurangi 50. Hasilnya adalah 850. Maka yang pertama adalah regu D, yang kedua adalah regu C, yang ketiga adalah regu A, dan juga terakhir adalah regu B. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya yang disediakan oleh A. Untuk pilihan jawaban pertama, juara pertama adalah regu D, betul ya? Nah, maka kalau misalkan nomor 1 betul, berarti nomor 2 salah. Sekarang kita langsung ke pernyataan ketiga. Juara kedua adalah regu C, betul ya? Di soal itu yang tadi udah kita kerjakan, juara keduanya adalah regu C. Maka pilihan jawaban ketiga kita betul. Berarti jawaban yang benarnya adalah nomor 1 dan 3 yang A. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, kita harus menentukan dulu berapa nih kalori berdasarkan poster ini atau dari Kemenkes, kalori masing-masing makanan. Nah, di sini diketahui nih teman-teman, kalau makanan pokok dan sayuran itu masing-masing kalorinya sebesar 2/3 dari setengah isi piring. Nah, kalorinya dalam satu isi piring itu berapa? Nah, ini hati-hati ya, di sini dalam posternya dikasih tahu nih bahwa satu kali makan atau satu piring itu kalorinya sebesar 720 kilokalori. Nah, sekarang kita hitung dulu makanan pokok. Berarti kan di situ 2/3 dari setengah ya, berarti kita kali setengah dikali banyak kalori dalam satu kali makan, 720 kilokalori.
kalori. Nah, sayuran juga sama tuh. 240 kilokalori. Nah, sisanya adalah lauk dan buah. Nah, kalau digambarkan itu ya, lauk dan buah. Berarti lauk 2/3, sisanya adalah 1/3 dikali setengah kali 720. Ini 22 kita bisa bagi 3, hasilnya tadi 24. 24 kita bisa bagi 2, hasilnya 12. Maka untuk lauk, kalori yang dibutuhkan adalah 120 kilokalori. Nah, ini buah juga sama ya, ternyata ya, buah juga butuhnya 120 kilokalori. Nah, dari menu makanan gratis ini, ternyata yang sudah memenuhi adalah buah pisang 120 kilokalori. Maka untuk nomor 2, jawaban yang benarnya adalah D. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita diberikan denah. Nah, denahnya dalam satuan sentimeter. Di sini satuannya sentimeter. Nah, kita diminta untuk menentukan skala dengan yang diketahui adalah luas. Ruang tidur A sesungguhnya adalah 14 meter persegi dalam meter persegi. Nah, kalau untuk menentukan skala, kita butuh segitiga ini. Nah, di sini yang di atas adalah JP atau jarak pada peta, yang di bawah adalah JS atau jarak sebenarnya, dan sebelahnya lagi adalah skala. Kalau kita mencari skala, kita tutup bagian skalanya. Berarti caranya adalah JP, jarak pada peta atau pada denah, dibagi dengan JS. Nah, karena yang diketahui luas, maka untuk mencari skala sebenarnya kita pakai akar. Nah, akar sekarang JP, jarak pada peta atau pada denah. Ruang tidur utama, dia panjangnya ini segini, berarti 8 cm ya, dan lebarnya 7 cm. Nah, untuk luasnya, berarti kan luasnya panjang dikali lebar ya, berarti 8 dikali 7. Tapi ini dalam sentimeter per. Nah, luas yang sesungguhnya kan 14 meter kuadrat. Nah, meter kuadrat ke sentimeter, kalau misalkan dalam tangga itu kan meter, bawahnya desimeter, bawahnya lagi sentimeter kan. Nah, ini kalau turun 1 dikali 10, tapi karena kuadrat, maka turun 1 dia dikali 100. Maka kalau ini turun 2, jadinya dikali dengan 10.000. Berarti ini bisa kita tuliskan 14, nolnya kita tambah 4 cm kuadrat. Berarti di sini dibagi dengan jarak sebenarnya atau luas sebenarnya adalah 14. Nolnya kita kasih 4. Nah, ada yang bisa dicoret? Bisa ya. 7 sama 14 kita coret jadi 2. Terus 2 sama 8 jadi kita coret jadi 4. Ini 1. Nah, 100 atau 100 ini bisa kita coret sama 4 jadi 25. Kalau kita rapikan ini jadi 8 habis semua ya yang atasnya, berarti 1 per di sini masih ada 25 dengan nolnya 2. Nah, sekarang angka-angka ini kita keluarkan dari akar. Akar dari 1 adalah 1 per bawahnya. Akar 25 adalah 5. Nah, di sini masih ada nolnya 2 nih. 0,2 kalau keluar dari akar kuadrat berarti nolnya tinggal 1. Maka perbandingannya adalah 1 banding 50. Dan jawaban yang benarnya adalah yang B untuk nomor 3. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 kita menentukan umur. Di soal diketahui kalau misalkan
perbandingan umur saya dan adik 6 tahun yang lalu adalah 3:2. Sedangkan umur adiknya sekarang adalah 14 tahun. Sekarang kita cari dulu umur kakak 6 tahun yang lalu. Nah, pakai perbandingan. Berarti kan umur kakak 3 kan, perbandingannya 3:2. Dikalikan, karena yang di bawahnya ini adalah umur adik, perbandingan umur adik, maka dikali dengan umur adik 6 tahun yang lalu. Kalau umur adik sekarang 14 tahun, maka umur kakak sekarang adalah 14 dikurangi 6. Berarti 3/2 dikali 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Ini bisa kita coret, kita bagi 2 hasilnya 4. Berarti umur kakak 6 tahun yang lalu adalah 3 kali 4, 12 tahun. Umur kakak sekarang berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18 tahun. Tapi ternyata yang ditanya adalah jumlah umur kakak dan adik 2 tahun yang akan datang. Berarti umur sekarang kita tambahkan dengan 2. Umur kakak 2 tahun lagi atau 2 tahun yang akan datang. Berarti 18 ditambah 2 sama dengan 20. Sedangkan umur adik 2 tahun lagi adalah 14 ditambah 2 sama dengan 16. Maka jumlahnya 20 ditambah 16 sama dengan 36 tahun. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang benar adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada peternak sapi. Dia punya pakan untuk 20 hari untuk semua sapinya. Nah, untuk pakan ini, untuk mengetahui jumlah pakan, kita tinggal kalikan jumlah sapi dengan harinya ya. Sama seperti kayak soal pekerja-pekerja itu loh. Kita kalikan pekerja dengan jumlah hari dia bisa kerjanya. Oke. Nah, di gambar ini sapinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka pakan yang disediakan adalah 10 sapi dikali 20 hari. Hasilnya adalah 200. Nah, ternyata udah dimakan nih 4 hari. Ya kan? Habis itu baru ada yang mati sapinya. Berarti 4 hari makan dulu kita kurangi. Sama dengan ada 10 sapi dimakan selama 4 hari. Berarti dikurangi 40. Berarti 200 kurangi 40 adalah 160. Nah, 2 sapi mati. Berarti sisa sapi ada 8 ya. Karena 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Maka sisa hari adalah sisa pakan dibagi sisa sapi. Berarti 60 dibagi 8 sama dengan 20. Maka untuk nomor 5 jawaban yang benar adalah yang B, 20 hari. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6 di sini diketahui volume, kemudian diketahui panjang dan lebarnya ya berdasarkan gambar. Nah, karena ini angka basicnya beda-beda, maka kita harus menyamakan dulu angka basicnya biar kita lebih mudah untuk menghitung tingginya. Nah, sekarang yang volume. Volume air dalam akuarium itu adalah 16 pangkat 5. Kemudian panjangnya diketahui dalam gambar, panjangnya adalah 4 pangkat 4. Kemudian lebarnya
Diketahui dalam gambar, lebarnya adalah 8 pangkat 2. Nah, ini angka basicnya bisa kita jadikan sama semua nih teman-teman, biar lebih mudah menghitungnya. 6. Untuk volume, 16 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 5. 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 4. 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini hasilnya berapa? 2 pangkat 4 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 20. Kalau panjangnya berarti 2 pangkat 2 dikali 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah, kalau lebarnya berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Oke, sekarang kita bisa menghitung tingginya. Rumus tinggi adalah volume dibagi panjang kali lebar. Oke, volumenya di situ berapa? 2 pangkat 20 ya. Kemudian dibagi dengan panjangnya. Panjangnya adalah 2 pangkat 8. Dikali lebarnya 2 pangkat 6. Oke. Nah, bawahkan perkalian nih. Perkalian dengan basic yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 8 ditambah 6. Sama dengan 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 14. Oke, sekarang pembagian tinggal pangkatnya kita kurangi. Berarti 2 pangkat 20 dikurangi 14. Berapa 20 dikurangi 14? Jawabannya adalah 2 pangkat 6. Maka untuk nomor 6, jawaban yang benar adalah yang C. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, langsung kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini diketahui keliling segitiga ABC adalah 22 akar 2 dengan panjang AB 2 akar 32 dan panjang AC 4 akar 8. Nah, karena ini angka di dalam akarnya beda-beda, maka kita nggak bisa langsung hitung. Oleh karena itu, kita perlu, bisa nggak ya, ini akarnya itu disamakan, angka di dalam akarnya itu, baru kita bisa hitung. Sekarang kita lihat yang panjang AB. Panjang AB ini ternyata bisa kita ubah menjadi 2. Akar 32 bisa kita pecah jadi 16 dikali 2. Nah, 16 ini bisa kita keluarkan dari akar. Hasilnya adalah 4. Jadi 2 kali 4. Akar 2. 2 kali 4 hasilnya 8 akar 2. Sekarang yang AC. 4 akar 8. Bisa nggak ya kita ubah? 4 akar 8 bisa kita tuliskan. 8-nya kita pecah menjadi 4 kali 2. Nah, akar 4 keluar dari akar hasilnya adalah 2. Berarti bisa kita tuliskan jadi 4 kali 2 akar 2. 4 kali 2, 8. Berarti 8 akar 2. Oke, karena akar dalam akarnya udah sama, maka kita bisa hitung nih BC. BC sama dengan kelilingnya 22 akar 2 dikurangi 8 akar 2 dikurangi lagi 8 akar 2. Nah, tinggal kita hitung angka yang di depan akar-akarnya. 22 dikurangi 8 dikurangi 8. Berarti hasilnya adalah 6 akar 2. Maka untuk nomor 7 jawaban yang benar adalah yang B. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ini pola nih teman-teman. Nomor 8, ada 2 model keramik. Yang model pertama, kita hitung dulu jumlahnya. Di pola pertama, dia jumlahnya ada 8. Di pola kedua, dia jumlahnya ada 12. Di pola ketiga, dia jumlahnya ada 16. Maka di sini kita bisa lihat bedanya. Nah, bedanya ternyata 4.
Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, ketemu ya. Sekarang untuk yang keramik model kedua. Jumlahnya yang di keramik model pola pertama 1. Keramik model 2 di pola kedua di sini 2, ke bawahnya 2, berarti 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Di sini 3, samping ke bawahnya 3 juga, berarti 3 pangkat 2. Maka untuk keramik model 2, kita bisa tentukan rumusnya adalah N pangkat 2. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban pertama, keramik model 1 pada pola ke-8 sebanyak 36. Benarkah? Jadi kita cari pakai rumus itu. Berarti U8 yang dicari ya. Sama dengan A, awalnya berapa dia ada? 8 ditambah N-1, berarti N-nya 8. N-1 adalah 7. Dikali bedanya 4, berarti 8 ditambah 28, hasilnya adalah 36. Betul ya, pilihan jawaban nomor 1. Karena nomor 1 benar, berarti nomor 2 salah. Sekarang kita lanjut ke pilihan jawaban nomor 3. Terus keramik model 2 pada pola ke-7. Pola ke-7 kan berarti ke sampingnya 7, ke bawahnya 7 ya kan. Nah, di sini diketahui bahwa ukuran keramik adalah 30 kali 30. Berarti ini 7 kali 30, karena ukurannya 30. Di sini ke bawahnya ada 7 kali 30. 7 kali 30 hasilnya 210. Ini juga hasilnya 210. Maka luasnya adalah panjang kali lebar ya, 210 dikali 210. Nah, pilihan jawaban nomor 3 benar. Maka untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah A, 1 dan 3. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini, rumus yang tadi UN itu bisa kita pakai di nomor 9. Sekarang kita perhatikan. Kalau satu gelas tingginya 12, terus 2 gelas itu tingginya 14, maka bedanya berapa senti ya? Nah, di sini kelihatan ya bedanya 2 senti, berarti B sama dengan 2. Kita pakai rumus yang tadi. Apa tadi rumusnya? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, yang ditanyakan dalam soal di sini 25 gelas. Berarti yang kita perlu cari tahu adalah N-nya adalah 25. A-nya berapa? Tinggi satu gelas adalah 12 ditambah N-1, N-nya 25 dikurangi 1 berarti 24 dikali B, bedanya tiap tumpukan itu 2. Berarti ini 12 ditambah 24 kali 2 hasilnya adalah 48. 12 ditambah 48 hasilnya 60. Maka jawabannya untuk nomor 9 adalah yang C. Mudah ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir di part 1 ini, nomor 10 tentang segitiga Pascal. Ini agak rumit teman-teman, harus menghitung banyak. Oke. Nah, segitiga Pascal itu adalah, misalkan di sini ada 4. 4 itu hasil dari 3 ditambah 1. Nah, sampingnya ada 10, hasil dari 6 ditambah 4. Sekarang kita mau hitung. Karena K ini masih kosong ya, kita hitung atasnya dulu. Berarti kan 1 tambah 1, 1. 6 tambah 1 hasilnya 7. Berarti sebelahnya adalah 21 tambah 7. Hasilnya adalah 28. Kemudian sebelahnya lagi 56 ditambah 28. Hasilnya adalah 84. Nah, sebelahnya lagi atasnya masih kosong. Ini atasnya masih kosong. Nah, di sebelah sini
adalah 35 ditambah 35, hasilnya adalah 70. Nah, sebelah sini adalah 70 ditambah 56, hasilnya adalah 126. Berarti di sebelah sini hasilnya adalah 126 ditambah 84. Berapa? Hasilnya adalah 210. Sekarang kita hitung yang sederetan sama K ini ya. 1, berarti ini 7 tambah 1. Hasilnya 8. Kemudian di sini berarti 28 tambah 8. Hasilnya adalah 36. Kemudian di sini 84 ditambah 36. Hasilnya adalah 120. Berarti K-nya adalah 120 ditambah 210. Hasilnya adalah 330. Maka untuk nomor 10 jawaban yang benarnya adalah yang B. Oke. Dari nomor 1 sampai 10 bisa dipahami semua ya teman-teman ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya di part 2 untuk pembahasan nomor selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.